Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Dari kata tersebut, kita belajar bahwa masa lalu adalah hal yang selalu harus kita kenang. Karena dengan mengenang masa lalu, kita dapat mengerti, memahami, mempelajari, juga menghindari peristiwa masa lalu yang dapat terulang lagi. Sebagaimana yang harus kita kenang adalah jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur demi merebut kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita bisa meneladani semangat dan nilai kepahlawanan dan menjadikan pahlawan sebagai panutan kita. Sosok pahlawan inilah yang semestinya kita kenang bersama. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di Gedung Balai Pemuda Surabaya. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami bersama saya Rendra Anasakti. Saya Sulamida Rena Putri. Dan saya Kesha Luna. Saya Sabda Sabrina. Saya Evelina Dewi Harjo. Saya Fiona Prita Bolon. Sebagaimana julukan kota pahlawan ini diberikan kepada kota Surabaya. Karena di kota inilah banyak para pahlawan bangsa terlahir, di kota inilah pertempuran sengit terjadi, dan di kota inilah para pemimpin sekutu tewas di tangan arek-arek Surabaya. Atas jasa besarnya arek-arek Surabaya pada masa itu, maka kota ini mendapatkan julukan sebagai kota pahlawan. Kota Surabaya sendiri merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Kota Surabaya terletak di perbatasan timur laut Pulau Jawa. Hal inilah yang berhasil menjadikan Surabaya kota yang sangat strategis. Di Surabaya sendiri banyak bangunan peninggalan masa kolonial Belanda, mulai dari gedung sekolah, perumahan, hingga penjara. Salah satu gedung peninggalan Belanda adalah Gedung Simpang Society atau yang dikenal sekarang sebagai Gedung Balai Pemuda. Oke, setelah yang saya baca dari sini, berawal dari pendudukan kolonial Belanda Surabaya, Belanda baru memberikan banyak sekali gedung. Salah satunya seperti ini, gedung Simpang Society yang kini dikenal dengan Balai Pemuda, terletak di Jalan Bukit Suryo, yang diarsiteki oleh Gustavus dengan ciri khas kubah yang sepintas mirip dengan mahkota Ratu Belanda. Gedung ini didirikan pada tahun 1940. Oleh para kaum bangsawan atau kaum elit Eropa, terutama Belanda, yang digunakan untuk balai pertemuan, gedung teater, tempat berdansa, restoran, dan dilengkapi dengan bar. Pada malam hari, suasana lebih tampak semarak dengan permainan lampu-lampu yang digunakan untuk berprestasi. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung ini. Orang-orang tertentu sajalah yang bisa beraktivitas di dalamnya, termasuk kaum pribumi tidak diperbolehkan ikut berpesta. Seperti yang tertulis pada papan pengumuman yang berada di halaman gedung, yaitu Forbidden for Inlander, artinya pribumi dilarang masuk. Walaupun pribumi bisa ada di dalam gedung tersebut karena mereka dijadikan sebagai pembantu atau pelayan. Sampai sekarang, struktur bangunan gedung ini masih terjaga dengan baik dan digunakan sebagai tempat aktivitas masyarakat kota Surabaya, seperti kegiatan seni, pusat bahasa, perpustakaan, tempat diskusi, dan lain semacamnya. Pemerintah kota Surabaya menetapkan Gedung Balai Pemuda sebagai gedung cagar budaya. Tentunya sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menjaga dan melestarikan gedung ini sebagai gedung cagar budaya kota Surabaya. Nah, teman-teman, pada segmen kali ini kita akan bahas tentang arsitektur dari bangunan Balai Pemuda Kota Surabaya bersama dengan saya Rendra Anasakti. Dan kali ini saya akan ditemani oleh partner saya. Kepadanya saya persilakan. Kenalkan, nama saya Salvia Aziza Rosafina. Nah,
pada masa penjajahan kolonial Belanda, gedung ini memiliki nama De Simpang Sosial. Gedung ini memiliki arsitektur gaya ekletisme yang merupakan gaya campuran antara Renaissance, neogotik, dan klasik Romanis. Kawasan Balai Pemuda ini berabad ini yang merupakan pengaruh dari arsitektur Eropa. Penggunaan atap jenis pelana atau perisai, adanya gowel dan tower, dan konstruksi kolom yang tidak digunakan sebagai arsitektur utama, bangun melainkan dijadikan sebagai elemen dekorasi. Balai Pemuda masih bisa bertahan hingga sekarang. Dikarenakan bangunan ini memiliki struktur yang kuat, mulai dari dimensi tinggi, kualitas material yang dipakai, serta kolom-kolom bangunan yang besar. Nah, ini kita sampai bangunan towernya. Balai Pemuda ini juga tak lepas dari kajian teritori untuk memberikan beberapa batasan pada kawasannya. Teritori dalam gedung ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teritori publik, teritori primer, dan teritori sekunder. Nah, jika melihat fasad bangunan di atas tersebut, Balai Pemuda Surabaya memiliki karakteristik bentuk dengan gaya bangunan Eropa yang ditandai dengan penggunaan atap jenis pelana atau perisai. Selain itu, fasad Balai Pemuda didominasi oleh vernakular, diadaptasi dari besar elemen bangunan. Ya, contohnya. Nah, pemakaian tekstur pada dinding yang memiliki pora horizontal seperti ini dan vertikal yang berbentuk bidang persegi panjang. Ini terbuat dari dinding batu tanpa secara tidak langsung memberikan keunikan sendiri. Bukaan pada fasad semakin menguatkan karakter gaya bangunan Eropa pada bangunan ini. Nah, halo guys, di segmen ini kita ada tanya jawab bersama saya Kesha Luna. Saya Guna Putri Kampus Bolon kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Pak Abdullah dari staf Balai Pemuda. Nah, untuk pertanyaan pertama, berapa tahun bangunan ini berdiri? Gedung Kompleks Balai Pemuda ini dibangun mulai tahun 1907. Untuk soal kedua, untuk saat ini gedung ini digunakan untuk apa aja? Untuk kompleks gedung Balai Pemuda ini digunakan untuk umum dan juga ada distribusinya. Contoh seperti acara kesenian, acara workshop, acara pameran, dan lain-lainnya. Kecuali acara yang tidak diperbolehkan di sini adalah wedding, pernikahan. Nah, untuk pertanyaan ketiga, gedung ini tuh pernah direnovasi nggak? Kalau ini kan gedung cagar budaya, jadi tidak merubah nilai-nilai sejarahnya, tapi untuk pembenahan, pengecatan itu dari Dinas Cipta Karya. Soal keempat, ada kendala tidak saat melakukan renov pada gedung ini atau kesulitan? Oh, selama ini sih tidak ada, alhamdulillah dengan lancar, pekerjaan pengecatan juga. Untuk yang nomor 5, setahu Bapak, arsitektur dari bangunan ini tuh gimana Pak? Arsitektur ini adalah salah satu gedung cagar budaya, dulunya dibangun oleh orang-orang Belanda dengan ada namanya arsitektur itu bernama Westmas. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau pembangunannya itu sih gedung ini kan mulai tahun 1907. Ya, kalau untuk pembangunan lama itu kan kita kan masih belum. Iya. Kita mau gunakan itu berapa tahun. Yang terakhir, gedung ini dulu kan dibuat untuk perkumpulan kaum elit Belanda. Iya. Apakah masyarakat Indonesia tidak ada niatan untuk merebut balai ini digunakan oleh bangsa Indonesia? Jika memang berhasil direbut, gedung ini digunakan untuk apa? Kepada masyarakat? Ya, gedung ini dulunya adalah tempat orang-orang Belanda, orang-orang Eropa untuk berdagang. Dan sekarang kan sudah merdeka, jadi intinya direbut oleh area Surabaya. Jadi gedung ini dulunya adalah tempat untuk berkumpulnya anak-anak muda Surabaya. Itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih, mohon maaf. Iya.